Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar teman-teman sahabat YouTube Yogstat semuanya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dilancarkan usaha dan rezekinya. Oke, bertemu kembali kita dalam video kita kali ini, yaitu yang berjudul kita berikan judul yaitu Advanced Time Series Data Analysis, Singular Spectrum Analysis, Recurrent and Vector. Nah, materi ini akan kita fokuskan pada pembahasan teori saja ya. Nah, untuk video pembahasan praktikumnya nanti akan kita bahas di video terpisah. Oke, yuk langsung saja kita lanjut ke pembahasan yang lebih detail. Nah, apakah Singular Spectrum Analysis atau yang biasa kita singkat dengan SSA itu? Ya, jadi SSA adalah metode peramalan ya, deret waktu yang mampu mengoptimalkan unsur tren, musiman, dan juga noise dengan melakukan dekomposisi data deret waktu menjadi beberapa frekuensi terpisah sehingga dapat meningkatkan akurasi peramalan. Nah, sehingga dari kemampuannya ini SSA dikategorikan dalam kelompok domain frekuensi. Nah, yang kedua, SSA memiliki keunggulan dalam fleksibilitas penerapan pada berbagai jenis data deret waktu, baik yang memiliki periode pendek ataupun panjang, kemudian stasioner atau non-stasioner, serta pola linear atau non-linear yang tanpa membutuhkan asumsi distribusi tertentu. Kemudian SSA ini diperkenalkan oleh Broomhead dan King 1986. Ya, kemudian mulai banyak dikembangkan pada dekade 2000-an dan diimplementasikan dalam berbagai bidang seperti ekonomi, cuaca, iklim, biomedis, dan astronomi. Nah, kemudian SSA itu memiliki beberapa asumsi ya. Jadi yang pertama, dalam penerapannya tidak ada data hilang atau missing value. Kemudian yang kedua, tidak ada data nilai per nilai 0 dan negatif. Dan yang ketiga, tidak ada data pencilan atau outlier gitu ya. Nah, adapun tahapan dalam SSA itu dibagi menjadi dua step besar atau dua tahapan besar. Yang pertama ini ya, decomposition, dan yang tahap kedua berikutnya yaitu reconstruction atau rekonstruksi. Di mana dalam tahap dekomposisi sendiri itu terbagi menjadi dua tahap lagi ya. Yang pertama adalah embedding dan yang kedua singular value decomposition. Nah, setelah dilakukan proses singular value decomposition, maka proses selanjutnya dilakukan tahap kedua yaitu reconstruction atau rekonstruksi, yaitu yang dibagi lagi menjadi dua tahap kecil lagi yaitu grouping dan juga diagonal averaging gitu. Nah, SSA sendiri secara matematis penjelasannya sebagai berikut ya. Jadi dari dekomposisi maka dilakukan tahap kecil berikutnya yaitu embedding ya. Jadi dari embedding ini data deret waktu awal yang berdimensi 1 diubah menjadi deret multidimensi yang disebut dengan matrik lintasan. Pertama, tentukan window length atau L ya. Nah, di sini adalah salah satu parameter penting dalam SSA. Kemudian ketentuan untuk memilih L sendiri itu adalah di antara 2 hingga N per 2, di mana N adalah jumlah sampel atau data deret waktu kita. Dan kemudian tentukan nilai K, di mana K memiliki formulasi N min L plus 1 gitu ya. Nah, jadi misalkan kita memiliki data deret waktu dari 1 hingga Y hingga N ya. Nah, kita lambangkan seperti ini atau kita tuliskan seperti ini, Y1 hingga YN. Nah, dari data deret waktu yang kita miliki ini kita bentuk matriks lintasan atau trajektori matriks gitu ya. Nah, sehingga kita memiliki matriks Y ya, di mana setiap vektornya ya itu terdiri dari data-data deret waktu yang kita miliki. Itu sebanyak K kolom ya. Itu di mana K tadi rumusnya ini. Nah, sehingga secara matematis dapat dituliskan matriks Y secara lengkap seperti ini teman-teman. Jadi data deret waktu kita urutkan dari Y1, Y2, Y3 hingga YL untuk kolom pertama.
Kemudian kolom kedua dimulai dari Y2, bukan Y1 lagi ya. Jadi Y2, Y3, Y4 dan seterusnya hingga YL plus 1 tentunya. Jadi dari kolom pertama ini YL, kemudian ujungnya yang kolom kedua YL plus 1, jadinya begitu ya. Kemudian kolom ketiga dilanjutkan dari Y3 gitu ya. Kemudian Y4 dan seterusnya hingga YL plus 2. Nah, ini prosesnya terus berlanjut sampai dengan kolom ke K ya. Kita buat atau kita susun vektor kolom ya, mulai dari YK, kemudian YK plus 1 hingga YN gitu ya, sesuai dengan banyaknya data direct waktu. Sehingga kalau bisa dipartisi lagi gitu ya menjadi vektor-vektor, maka ini vektor pertama Y1, Y2 hingga YL ya, kita tuliskan vektor Y1. Kemudian vektor kedua yaitu Y2 itu beranggotakan dari Y2, Y3 hingga YL plus 1 ini ya. Sampai habis sampai YK ya. YK plus 1 hingga YN. Itu vektor terakhir yaitu vektor YK. Nah, inilah proses embedding ya. Jadi menyusun kembali dari data-data waktu yang dimiliki. Oke, tahap berikutnya dari dekomposisi adalah singular value decomposition. Nah, dari proses singular value decomposition ini atau SPD, kita pertama menentukan jadi kita dapat peroleh atau menentukan eigentriple yang terdiri dari yang pertama eigenvalue ya, eigenvalue ini lambangnya dengan lambda 1 hingga lambda L. Kemudian yang kedua yaitu eigenvektor ya, yang kita notasikan dengan U di sini, U1, U2 sampai UL. Dan yang komponen yang ketiga yaitu principal komponen, kita lambangkan dengan V tilde di atasnya ya, dari matriks. Nah, ketiga komponen tadi kita peroleh dari matriks S ya, di mana S diperoleh dari matriks Y kali Y matriks Y transpose gitu ya. Matriks Y tadi ya yang sudah kita peroleh dari proses embedding ini. Nah, ini. Oke. Sehingga kita hitung matriks S-nya ya. Dari matriks S kita hitung eigenvalue-nya dengan formulasi ini. Dalam tanda mutlak matriks S dikurangi lambda kali identitas, matriks identitas sama dengan 0. Maka nanti kita dapat peroleh eigenvalue. Gitu. Kemudian komponen berikutnya kita menghitung eigenvektor atau kita lambangkan dengan U ya, dimana formulasi yang kita gunakan adalah ini, dalam kurung matriks S minus lambda kali matriks identitas kali U ya, U kecil sama dengan 0. Maka nanti kita dapat peroleh ini eigenvektornya. Dan komponen yang ketiga yaitu principal komponen atau kita notasikan dengan V tilde atas ya, dengan formula atau rumus G ya, transpose kali U ini adalah eigenvektor dibagi dengan akar eigenvalue atau lambda. Nah, sehingga untuk matriks G sendiri ya, itu kita bisa formulasikan seperti ini. Jadi G-nya nanti ada beberapa G gitu ya. Jadi G ini merepresentasikan frekuensi-frekuensi gitu ya. Jadi di sini kita bisa partisi menjadi sampai frekuensi ke D gitu, sesuai dengan karakteristik frekuensinya sendiri, apakah itu tren, musiman, noise dan seterusnya gitu ya. Sehingga kalau semua frekuensi itu kita jabarkan ya, menurut ini formulasi ini, akar lambda U kali V transpose ini diperoleh dari sini ya. Sebentar. Nah, rumus G ini itu diturunkan dari rumus ini ya. Tuh. Sehingga kalau ditotalkan semua G ini ya, kita peroleh dengan formula ini. Itu ya. Sehingga kesimpulannya bahwa di mana rumus G ini ya, di mana jika GI berukuran L kali K dan D nilainya maksimum ya, maka G akan sama dengan Y ya, jika D sama dengan L, artinya maksimumnya gitu ya. Jadi semua frekuensi itu digabungkan kembali ya, maka G akan mempunyai nilai yang sama dengan matriks Y. Dia akan
kembali lagi secara total membentuk matriks Y. Itu istilahnya jadi begitu ya. Jadi G itu adalah matriks partisi ya, matriks partisi frekuensi ya, frekuensi masing-masing ya, sesuai karakteristiknya gitu ya. Itu apakah itu tren, terus musiman juga ada beberapa periode ya gitu ya. Jadi di sini bisa berbentuk tren, kemudian musiman dengan periodisitas tertentu ya. Misalkan kita sebut di sini musiman 1, musiman 2 gitu ya. Musiman 2 artinya berarti dia memiliki periode musiman yang berbeda dengan musiman pertama tadi. Kemudian sampai dengan noise gitu. Oke. Jadi kalau mereka itu digabungkan kembali maka akan membentuk matriks Y itu. Oke, lanjut. Nah, setelah dilakukan singular value decomposition, maka tahap berikutnya yaitu rekonstruksi, teman-teman. Nah, dalam tahap rekonstruksi sendiri, tahap pertama yang dimiliki yaitu memisahkan komponen aditif dari deret waktu dengan memisahkan matriks yang telah dihitung pada tahap SPD tadi ke dalam beberapa kelompok, kemudian menjumlahkan matriks di setiap kelompok. Itu. Jadi matriks G tadi yang sudah terpartisi ya sampai D gitu ya, itu kemudian disusun lagi teman-teman, disusun menurut karakteristiknya. Jadi yang tren itu dipisahkan tersendiri, kemudian musiman. Nah, musiman juga begitu, ada musiman dengan periodisitas yang mirip gitu ya, itu maka dia dikumpulkan menjadi satu grup itu. Kemudian musiman yang lainnya, frekuensi musiman yang lain yang memiliki periode musiman yang mirip, dia akan dikelompokkan menjadi satu kelompok yang lain lagi gitu ya. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi ini sampai di partisi ya sebanyak M disjoint set, artinya sebanyak M disjoint yang tidak saling beririsan gitu ya. Jadi di sini terbentuklah GI, di mana GI dari GI sampai GIP gitu ya. Begitu seterusnya. Triple grouping artinya dikelompokkan ya, Eigen triple-nya sesuai dengan karakteristik frekuensinya. Nah, setelah itu tahap berikutnya adalah diagonal averaging, teman-teman, atau rata-rata dari diagonal, unsur diagonal. Yaitu mengubah setiap matriks hasil dekomposisi yang telah dikelompokkan pada tahap grouping tadi menjadi deret waktu yang baru dengan panjang n. Jadi tadi setelah dikumpulkan menurut atau di grouping, dikelompokkan menurut karakteristiknya masing-masing. Jadi ada yang misalkan seandainya ini adalah tren gitu ya, ini tren, kemudian yang ini musiman 1 itu ya, musiman 1, terus ini musiman 2 misalkan gitu ya. Nah, maka hasilnya adalah seperti ini, matriks G ya, kita namakan dengan matriks G. Maka matriks G ini kita hitung, langkah selanjutnya adalah kita hitung diagonal rata-rata dari diagonal gitu ya. Jadi yang pertama adalah tentunya ini sendirian ya, nilainya yaitu Y tilde bawah 1,1. Jadi hasil pertama adalah dia sendiri, Y tilde bawah 1,1. Nah, data berikutnya yaitu artinya di sini adalah berarti ini adalah G1 ya teman-teman ya. Maka untuk menghitung G2 adalah ini rata-rata dari diagonal ini. Itu. Jadi Y2,1 tilde bawah plus Y tilde bawah 1,2 dibagi dengan 2. Nah, dialah yang menjadi G2. Begitu seterusnya teman-teman. Jadi
G3 adalah ini, gitu ya. Y tilde bawah 3,1, Y tilde bawah 2,2. Ini ditambah ya, sorry. Kemudian Y tilde bawah 1,3 dibagi dengan 3 berarti gitu ya. Nah, inilah G3. Nah, proses ini berlanjut sampai ini, berarti yang terakhir adalah GN. Sorry, ini koma berarti. GN itu sama dengan Y L, N. Itu ya. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi ini ya, GK untuk K-nya bernilai 1 hingga L bintang ya. Jadi ini L bintang adalah nilai minimum dari L sama K, gitu ya. Untuk L kurang dari K, gitu ya. Begitu seterusnya. Ya, intinya adalah tadi ini. Penjelasannya sudah digambarkan ini. Dari sini sampai sini. Nah, ini adalah implementasi dari formasi ini. Gitu. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Nah, untuk membahas peramalan dengan menggunakan SSA, kita berangkatnya yang pertama adalah dengan SSA Linear Recurrent Formula atau LRF ya, atau kita singkat dengan di sini SSAR gitu aja ya, biar singkat dan mudah penyebutan kedepannya. Maka dari hasil proses diagonal averaging tadi ya, pada tahap rekonstruksi kita peroleh Y cap atau hasil estimasi lah ya, bisa kita katakan begitu. Y cap I, di mana I bergerak dari 1 hingga N ya. Selanjutnya digunakan untuk peramalan dataset yang baru sepanjang H series. H itu adalah data peramalan berikutnya gitu ya. Misalkan kita punya data dari 1 hingga N, misalkan di sini N-nya adalah 20 gitu ya. Jadi Y1 kita punya data Y1, Y2 hingga Y20 gitu ya. Maka kalau kita ingin meramalkan sebanyak H3 gitu ya, berarti nanti kita punya data peramalannya Y cap 21 gitu ya, Y cap 22 dan Y cap 23. Nah, inilah artinya H sebanyak 3. Oke, gitu ya, bisa dipahami seperti itu. Jadi yang pertama ini Y cap I ini adalah ini tadi Y1 hingga Y20. Sementara untuk menghitung Y cap 21 hingga Y cap 23, maka kita menggunakan formulasi ini, teman-teman. Nah, di mana A diperoleh dari rumus ini, teman-teman. Kita namakan dengan koefisien parameter SSA LRF. Itu. Di mana ini adalah A tebal ini berarti dia vektor, teman-teman ya. Ya, ini vektor. Bentuknya berupa vektor. Kalau vektor kita ini misalkan seperti ini, saya tulis tebal gitu ya. Berarti dia punya anggota seperti ini. Vektor ya. A1, A2 dan seterusnya hingga AL. Nah, gitu. Nah, selanjutnya untuk menghitung vektor A ini, A cap ini, kita membutuhkan V kuadrat, di mana V kuadrat adalah ini, V kuadrat sama dengan V1 kuadrat hingga VR kuadrat. R di sini adalah banyaknya eigenvektor atau vektor dari frekuensi yang kita gunakan ya. Seandainya tadi dari matriks G tadi itu ada G1, G2 hingga G3 ya, misalkan gitu. Jadi ini ada 3 grouping efek ya, kita sebutnya begitu. Jadi di sini adalah R-nya sebanyak 3.
gitu. Jadi ada 3 eigenvektor nanti yang akan kita libatkan dalam penghitungan gitu. Kemudian selain V kuadrat kita nanti butuh V ya, berarti ya V dan juga vektor U ini gitu. Nah ini tadi penulisan vektor A capnya ya sama aja seperti ini tuh. Jadi kalau dituliskan seperti ini maka dia ditambahkan tanda transpose gitu ya. Oke lanjut. Nah ini dia penjelasannya. U tadi kan kita ada U-nya ya di sini ya. Nah tadi U ini ya. Nah ini vektor U ini adalah eigenvektor gitu ya. Eigenvektor. Nah ini sehingga vektor itu dia memiliki komponen U1 hingga UR gitu ya. Adalah elemen dari eigenvektor yang dibentuk dari matriks S yang memiliki dimensi L kali L. Sedangkan vektor U adalah vektor yang berisi L-1 komponen pertama dari vektor UI ya. Nah kemudian Vi sendiri, Vi adalah komponen terakhir dari vektor U. Dan kemudian Y cap L merupakan hasil peramalan pada titik N plus H yang merupakan kombinasi linear dari L-1 komponen pertama dari Y cap 1 hingga Y cap L-1 dengan koefisien parameternya yaitu vektor A ini cap dia mempunyai anggota ini. Sehingga untuk menghitung Y cap L maka kita menggunakan kombinasi linear ini A1 kali Y cap 1 dan seterusnya sampai L-1 kali Y cap L-1. Nah untuk lebih jelasnya gambarannya bagaimana penghitungannya ini nanti akan kita sambung dengan ilustrasi di penghitungan Excel gitu ya. Nah selanjutnya kita lanjut dulu ya. Teknik peramalan dalam SSA yang berikutnya. Kalau tadi kan yang pertama adalah peramalan SSA dengan recurrent ya atau SSAR gitu ya. Nah ini kita singkat dengan SSAR. Jadi yang paling umum digunakan teknik peramalan dalam SSA itu ada 2. Yang pertama adalah SSA recurrent ini, SSAR ya, dan yang kedua adalah SSA vektor teman-teman. Nah, ini. Dan dalam pembahasan kali ini kita singkat dengan SSA vektor. Nah, untuk melakukan peramalan dengan SSA vektor itu syaratnya adalah kita melakukan atau sudah menghitung SSA recurrent dulu gitu. Karena SSA vektor itu adalah sifatnya melanjutkan dari hasil penghitungan SSA recurrent gitu. Nah, langkah pertama yaitu membentuk matriks ini yang merupakan operator linear yang menunjukkan proyeksi ortogonal gitu ya. Nah, kita lambangkan seperti ini, di mana U tadi matriks U ini ya kalikan matriks U transpose. Jadi matriks U ini adalah matriks eigenvektor tadi ya, sudah ya. Nah, ini bagian dari ini nih. Jadi matriks U ini U tebal ya. Itu tersusun dari vektor-vektor U gitu ya. Ini vektor 1, vektor 2 dan seterusnya gitu ya. Nah, gitu. Oke, kita lanjutkan rumusnya ini ya. Kemudian setelah itu ditambahkan 1 min V kuadrat dikalikan parameter koefisien A ya, dikalikan parameter koefisien A ditransposkan gitu ya. Nah, ini tadi bentuknya matriks U adalah ini. Kemudian setelah itu langkah kedua yaitu membentuk operator linear ya, SSA vektor ya. Nah, ini di operator linear SSA vektor. Yang pertama adalah matriks ini. Kemudian ditambahkan di baris berikutnya, di baris bawahnya ya, dengan koefisien parameter yang ditransposkan gitu ya. Nah, langkah ketiga yaitu membentuk matriks Y bintang H gitu ya, yang merupakan gabungan dari matriks Y tilde bawah dan matriks Y tilde M. Dapat dibentuk dari vektor-vektor sebagai berikut gitu ya. Jadi Y yang ini adalah bentukan dari
langkah diagonal averaging tadi ya, yang sebelum ini. Nah, ini dia. Nah, ini adalah matriks Y tilde bawah. Itu. Jadi dari sini diambilnya. Gitu ya. Nah, selanjutnya Y tilde bawah M itu diperoleh dari sini. Jadi operator linear yang sudah dibentuk tadi, nah ini kita gunakan ke sini. Nah, ini adalah anggota dari matriks Y tilde ini yang terakhir, yang sebelum terakhir ya. Nah, yang ini. Nah, ini dia. Itu. Nanti secara ilustrasi akan kita jelaskan ya, biar lebih bisa dipahami dengan mudah gitu. Oke, jadi untuk kolom 1 sampai K ini diperoleh dari sini, kemudian K plus 1-nya ya sampai dengan N plus H itu diperoleh dari formulasi ini, operator linear vektor dikalikan dengan vektor kolom I-1 gitu ya. Gitu. Jadi kan ibaratnya kita mau membentuk dari sini, membentuk suatu vektor baru di sini. Kalau dengan SSH vektor itu. Nah, untuk memperoleh vektor yang baru di sini, maka operator linear vektor tadi dikalikan dengan vektor sebelumnya, yaitu ini. Nah, ini. Gitu, teman-teman. Oke, kita kembalikan. Nah, ini ya, kita ilustrasikan matriks Y tilde bawah M ini ya, dimana K plus 1, nilai M berada dari K plus 1, artinya K plus 1 itu kan dilihat dari sini ya. Nah, ini kan K ini, berarti K plus 1 di sini kolomnya ya. Itu K plus 1 hingga N plus H sampai panjangnya peramalan yang ingin kita lakukan ya, sehingga dibentuk dari ini. Nah, sudah kita jelaskan tadi, kita singgungnya. Sehingga kita bentuk matriks langkah kelima, matriks Y bintang H merupakan gabungan dari matriks ini ya, digabungkan dengan matriks yang ini, gabungan ini ya. Ini digabungkan dengan ini. Istilahnya kita bentuk matriks baru dari ini tebal ya. Terus ini saya koma, berarti Y tilde bawah M. Gitu. Ya kita gabung aja gitu susunannya gitu. Nah, sehingga seperti ini. Nah, jadi yang ini tadi adalah Y tilde bawah gitu ya. Ini tebal, dan yang ini tilde M ya, tilde bawah M gitu, teman-teman. Nah, sehingga untuk menghitung data estimasi atau data peramalan yang baru, kalau tadi kan ini biasa ya, diagonal averaging ya, dari ini sebagai G1 tadi kan, kemudian rata-ratanya ini sebagai G2 gitu kan, dan seterusnya. Maka untuk menghitung nilai peramalan yang berikutnya dari SSH vektor, misalkan kita notasikan dengan Y deh, Y cap ya, Y cap N plus 1 gitu ya, N plus 1. Misalkan tadi kita datanya 20 tadi ya, berarti bentar, kita hapus, jadi 21 ya. Jadi Y ke 21 itu adalah yang ini, adalah ini ya, K plus 1.
Kemudian untuk nilai peramalan yang berikutnya, berarti ini 22 ya, Y cap 22 itu adalah ini, nilai rata-rata dari ini. Nah, begitu seterusnya ya. Jadi Y topi K plus 2 plus Y topi K plus 2 sama ya, dibagi 2 gitu teman-teman, sehingga nanti susunannya dapat kita dapatkan data peramalan baru dari SSA vektor itu adalah G1, G2 dan seterusnya hingga Gn, ini Y cap 21, Y cap 22 dan seterusnya sampai Y cap H. Tuh, misalkan H-nya sampai 12 berarti ya sampai 12 nanti ininya peramalannya Y cap-nya. Ya, jadi dalam kotak ini dengan membuat matrik lintasan tadi ya, yang ini susunannya, dan dibuat dan membuat rata-rata diagonalnya, maka dapat diperoleh data dari waktu yang baru ini tadi. Nah, ini data dari waktu yang baru ya. Ini di sini saya anotasikan seperti ini, yang merupakan hasil peramalan SSA vektor sepanjang H titik periode. Nah, untuk mengukur akurasi peramalan ya, teman-teman bisa menggunakan ukuran yang umum digunakan, yaitu yang pertama mean square error atau MSE gitu ya, dengan formulasi seperti ini. MSE sama dengan 1/n kalikan sigma dari error kuadrat, dimana error kuadrat adalah YT, ini adalah nilai sebenarnya dikurangi dengan hasil peramalannya gitu. Kemudian ukuran yang berikutnya, ukuran akurasi berikutnya adalah mean absolute percentage error atau MAPE. Nah, formulasinya seperti ini, 1/n kalikan sigma dari P kali error ya, ET itu. Gimana PE atau sorry, ini saya ulangi. MAPE rumusnya 1/n kalikan sigma dari PE ya, T di tanda mutlakan. Ini jangan lupa, tanda mutlak. Dengan formula PE nya adalah nilai sebenarnya dikurangi dengan nilai ramalannya dibagi dengan nilai sebenarnya kalikan 100%. Nah, itulah ketemu MAPE. Nah, sebelum kita akhiri penjelasan teori SSA rekuren dan vektor, kita sambil lihat materi atau contoh penghitungan di Excel-nya ya, biar teman-teman dapat gambaran yang lebih jelas.